Saya itu adalah orang yang gampang kagum dan takjub ketika melihat para hamba Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar di logika manusia, yaitu mujizat. Saya pernah punya pertanyaan seperti ini. Kira-kira berapa lama ya hamba Tuhan itu meluangkan waktu untuk berdoa? Kira-kira seberapa sering ya hamba Tuhan itu berpuasa sehingga menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan mau memberikan hal-hal yang luar biasa baginya. Kira-kira apa ya rahasianya sehingga Tuhan mau untuk memberikan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib kepada hamba Tuhan itu? Pasti deh ada rahasianya. Hal yang sama yang terjadi ketika saya baca peristiwa di mana para rasul dapat melakukan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Apakah Yesus sebelumnya sudah pernah melakukan training khusus kepada para murid untuk dapat menyembuhkan orang sakit? Apakah sebelumnya para murid sudah melakukan trial and error ketika bersama dengan Yesus untuk akhirnya bisa menyembuhkan, melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang ajaib? Tapi ketika saya baca doanya Petrus, ada yang menarik nih. Di hadapan seorang yang lumpuh sejak kecilnya, Petrus berdoa tidak dengan bertele-tele, tidak doa yang panjang, tapi doa yang singkat tetapi on point. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang yang lumpuh itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang yang lumpuh itu. Jadi kesembuhan terjadi ketika Petrus berdoa atau ketika Petrus membantunya berdiri? Saya nggak tahu. Tetapi yang jelas, Petrus berdoa di dalam nama Yesus. Dengan spesifik, orang Nazaret itu. Dan seketika kuasa Allah dinyatakan, orang itu dapat berjalan dan dapat kesembuhan. Saya yakin orang yang lumpuh itu mempercayai perkataan Petrus. Mempercayai pribadi Yesus yang dapat menyembuhkan dirinya. Dan saya percaya juga Petrus ketika berdoa itu, mengatakan hal itu, Petrus juga mempercayai bahwa ada kuasa, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Petrus meyakini bahwa Allah tahu keadaan orang yang lumpuh itu. Allah tahu kebutuhan mendesak di dalam orang yang lumpuh sejak kecil itu. Dan kasih Allah itu sangat besar sehingga Allah akan menunjukkan belas kasihannya, pertolongannya kepada orang yang lumpuh itu. Sekali lagi, kesembuhan terjadi bukan atas dasar inisiatif para hamba Tuhan. Tapi saya percaya itu semua berasal dari inisiatif Allah yang penuh dengan kasih, yang ingin memperkenalkan dirinya, pribadinya, kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Nama Yesus itu, nama yang berkuasa, nama yang telah menaklukkan maut dan telah bertahta di atas surga, adalah nama yang sama. Ia memberikan kesembuhan bagi orang yang lumpuh sejak kecil itu. Adalah nama yang sama yang dapat memberikan kita pemulihan, yang dapat memberikan kita kesembuhan, yang dapat memberikan kita pertolongan untuk kita dapat menghadapi segala perkara. Mau itu sesulit apapun, mau itu seberat apapun, ingat nama Yesus. Datanglah kepada Yesus, berharaplah kepada Yesus, dan saksikan apa yang Yesus akan lakukan dalam hidupmu. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa.